Yang ke-17, mematuhi atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari pihak-pihak yang berwenang demi penjagaan dari COVID-19. Dianya penjagaan diri daripada terjerumusnya ke dalam kebinasaan seperti yang datang larangan tentangnya berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Yaitu, jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, yaitu binasa, dan dikatakan kebinasaan seluruh sesuatu yang jadinya akhirnya akibatnya binasa. Yaitu jangan dilakukan mengambil seperti itu, dikatakan dengan perkataan lain, kebinasaan sesuatu yang berkemungkinan berhati-hati atau berjaga-jaga darinya. Tafsir Al-Baghawi. Dan yang ke-18, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang untuk menghindari dari COVID-19. Dianya adalah dari tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Yaitu supaya menolong sesamamu satu sama lain dalam kebaikan, yang dianya ismun jami'un, kata benda jamak untuk seluruh yang disenangi Allah dan diredainya dari amalan yang nyata dan tersembunyi dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dan takwa dalam persoalan ini ismun jami'un, kata benda jami' supaya meninggalkan seluruh yang dibencinya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan seluruh bentuk dari bentuk-bentuk yang baik disuruh untuk melakukannya, atau bentuk dari bentuk-bentuk yang jahat disuruh untuk meninggalkannya. Jangan hamba disuruh untuk melakukannya sendirian dan atau dengan pertolongan orang lain dari saudaranya orang mukmin atasnya, dengan seluruh perkataan yang membangkitkannya padanya dan menguatkan padanya, dan untuk seluruh dari perbuatan seperti itu. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Dianya berani dalam maksiat, yang akan berdosa yang melakukannya dan melakukannya dalam kurung, dan pelanggaran. Dianya melampaui pada makhluk, pada darah mereka dan harta mereka dan kehormatan mereka, maka seluruh maksiat dan kezaliman wajib bagi setiap hamba menjauhinya atau menghentikannya dirinya dari seperti itu, kemudian dibantu oleh orang lain untuk meninggalkannya. Tafsir Al-Sa'di, halaman 1219. Yang ke-19, mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi melihara
demi memelihara diri dari COVID-19, dianya adalah tindakan yang bersendikan pada sabda Rasulullah SAW, tidak ada darar dan tidak ada memberi mudarat. Dikeluarkan oleh Ahmad fi musnadihi 2098 wasahahu Albani fi silsilati as-sahihah 250. Yang ke-20, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19. Padanya mendekatkan diri pada Allah dengan mentaati waliul amr atau waliul amri dan mencontoh suruhannya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang muslim mendengarkan dan taat pada sesuatu yang disenangi dan yang dibenci, terkecuali jika disuruh dalam kemaksiatan, maka jika disuruh dalam kemaksiatan tidak dipatuhi dan tidak ditaati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ke-21, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari diri dari COVID-19, pada taat pada Allah dan pada Rasulnya dan pada ulil amri. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa 59. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Rasulnya dan ulil amri dari kamu. An-Nisa 59. Disuruh untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya, dan ini dengan melakukan suruhan keduanya yang wajib dan mustahab, dan meninggalkan larangan keduanya dan menyuruh dengan mentaati ulul amri yang mereka yang mengatur atas manusia, di antaranya amir-amir dan hakim-hakim serta mufti-mufti. Maka sesungguhnya tidak akan sempurna untuk manusia urusan agama mereka dan dunia mereka kecuali dengan mentaati dan mematuhi, tunduk kepada mereka. Taat pada Allah, menginginkan yang padanya, yang ada padanya, tetapi dengan syarat tidak menyuruh dengan maksiat pada Allah. Tafsir As-Sa'di, halaman 183. Yang ke-22, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19. Padanya mendekatkan diri pada Allah dengan mentaati ulul amri dan mematuhi suruhan-suruhannya. Berkata bin Baz almarhum, mendorong manusia atas mendengarkan dan mematuhi pada walil amr dan hal mengurus kehidupan mereka. Wajib mendengarkan, patuh pada urusan-urusan ini yang tidak ada dalamnya kemungkaran. Bahkan diaturnya oleh walil amri
demi kemaslahatan muslim dan wajib harus tunduk untuk itu dan mendengarkan serta taat dalam hal ini. Sesungguhnya ini sudah nyata yang memanfaatkan muslim. Maka bagaimana dengan sesuatu memelihara kehidupan mereka? Yang ke-23, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19. Mentaati waliul amri dalam seluruh situasi sebagaimana yang dikatakan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kita membaiatnya, maka adalah sudah ditetapkan ke atas kita bahwanya kita bersumpah atas mendengar dan taat patuh pada keinginan kita dan tidak kesenangan kita dan kesusahan kita dan kemudahan kita, dan mengutamakan buat kita dan tidak memecah belah kita perselisihan urusan ahlinya disepakati atasnya. Dan hadis ini pondisi atau basic bagi ahli ilm yang dari ahli sunnah wal jamaah dalam wajib mentaati waliul amri jika disuruh dengan ketaatan atau atas kemaslahatan manusia, keadaan mereka dalam agama mereka dan dunia mereka. Dan yang ke-24, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19 yang nyata padanya gambaran mesti mengikuti jemaah yang mendorong atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan jemaah sejengkal saja maka dia mati, maka kematiannya jahiliyah. Disepakati. Dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan jemaah maka matilah kematian jahiliyah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan yang ke-25, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19. Dinyatakan padanya gambaran perasaan tanggung jawab. Perasaan tanggung jawab yang dijelaskan Nabi SAW pada sabda beliau SAW, bukankah seluruh kalian itu penjaga atau pemelihara dan seluruh kalian bertanggung jawab atas peliharaannya? Maka amir yang kepada manusia penjaga dan dia bertanggung jawab atas penjagaannya, dan lelaki penjaga atas keluarga rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka, dan wanita penjaga atas rumah suaminya dan anaknya dan dia bertanggung jawab kepada mereka, dan budak atau pembantu penjaga atas harta tuannya atau majikannya dan dia yang bertanggung jawab tentangnya. Apakah tidak semua kalian penjaga atau pemelihara dan seluruh kalian bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya? Disepakati atasnya. Mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19. Padanya menunjukkan atas kesempurnaan iman dengan menyatakan mendambakan kebaikan untuk manusia yang datang dengannya agama kita yang lurus. Bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Tidak beriman seorang kamu sehingga mencintai atau menyayangi atau menyenangi untuk saudaranya atau dikatakan untuk jirannya sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang disenangi untuk dirinya disepakati atasnya. Yang ke-27, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi berwenang demi menghindari dari COVID-19, padanya berpedoman dengan perbuatan sahabat radhiyallahu alaihim sewaktu berjangkitnya ta'un amwasa dan meninggal karenanya Abu Ubaidah dan Mu'az bin Jabal, dan diangkat menjadi wali sesudah beliau yang berdua, Amr bin As. Dan bangunlah di tengah-tengah mereka, berkhutbah pada mereka dan berkata, wahai seluruh hadirin, wahai seluruh manusia, sesungguhnya penyakit ini jika terjadi, sesungguhnya bergejolak seperti bergejolaknya api, maka bersembunyilah darinya di bukit. Kemudian dia keluar dan keluarlah manusia dan bersebar dan Allah menjauhkannya dari mereka. Al-Bidayah wan Nihayah Al-Fikr 79/7. Mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19, saling berjauhan, beri jarak atau pisah sosial padanya, berpedoman dengan perbuatan sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim. Dari Az-Zuhri, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata pada Al-Mu'aqib radhiyallahu anhu yang hadir di perang Badar yang sedang dijangkiti permulaan lepra, duduk jauh dariku jarak seanak panah. Syarah Sahih Bukhari li Ibnu Battal 9/411. Yang ke-29, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19, dari menghindari COVID-19 diantaranya mensyukuri Allah atas al-afiyah dan keselamatan dari hidayah. Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat orang kena ibtila atau ujian, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min man khalaq tafdilan. Artinya, alhamdulillah yang memberikan keafiatanku dari sesuatu yang diuji kamu atasnya dan melebihkan aku atas kebanyakan dari ciptaan kelebihan. Tidak akan ditimpanya dengan ibtila atau dengan penyakit itu. Diriwayatkan At-Tirmizi dan berkata, hadis hasan gharib dari bagian ini, dan Ibnu Majah Sahahu Albani. Yang ke-30, mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19 dengan kesabaran atas apa yang dikatakan isolasi dan menunggu ganjaran pahala di sisi Allah yang dianya pahalanya yang agung.
Jika berikhlas seseorang Muslim mengamalkan hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau yang benarnya beliau bertanya pada Rasulullah SAW tentang ta'un, dan dikabarkannya sesungguhnya dia adalah azab yang diturunkan Allah pada yang disenangi dan dijadikan rahmat untuk mukminin, dan tidak ada dari orang atau hamba ditimpa ta'un dan dia bertahan di negerinya dalam keadaan bersabar, dan diketahuinya sesungguhnya dia tidak dijangkiti kecuali yang sudah ditulis Allah untuknya. Hanya untuknya seperti pahala syahid. Diriwayatkan Al-Bukhari. Dan yang terakhir, 31, mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang demi menghindari dari COVID-19, menerima berita-berita dari sumbernya yang dipercayai, dan menjauhi menyebarkan berita bohong atau mendengarkannya, dan sesuatu yang menimbulkan ketakutan dan cemas pada manusia. Seorang Muslim disuruh untuk memastikan kebenaran dari berita hingga bisa memisahkan yang benar dari yang bohong. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Maka janganlah manusia itu menyebarkan kecuali sesuatu yang sudah jelas kebenarannya dan manfaatnya untuk manusia. Bersabda sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu berbohong menceritakan seluruh yang didengarnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka berkatalah kata-kata yang baik atau diam. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin.